Kerajaan Sunda Galuh. Berikut merupakan raja-raja Sunda Galuh. Tarusbawa 670–723 Masehi, Maharaja Tarusbawa selanjutnya membangun ibu kota kerajaan yang baru, di kawasan pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. Dalam kisah Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya dikata dengan gelarnya, Tohan di Sunda, Raja Sunda. Beliau dijadikan cikal bakal raja-raja Sunda dan memerintah hingga tahun 723 Masehi. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Teja Kancana, dinaikkan untuk anak dan pakar waris kerajaan. Suami putri inilah yang dalam tahun 723 Masehi menggantikan Tarusbawa dijadikan Raja Sunda. Sanjaya atau Rakeyan Jamri atau Prabu Harisdama 723–732 Masehi. Cicit Wretikandayun ini bernama Rakeyan Jamri. Untuk penguasa kerajaan Sunda beliau diketahui dengan nama Prabu Harisdarma dan selanjutnya setelah menduduki kerajaan Galuh beliau lebih diketahui dengan Sanjaya. Ibu dari Sanjaya merupakan Sanaha, cucu Maharani Sima dari Kalingga, di Jepara. Ayah dari Sanjaya merupakan Bratasenawa atau Sena atau Sana, Raja Galuh ketiga, kenalan dekat Tarusbawa. Sena merupakan cucu Wretikandayun dari putra bungsunya, Mandiminyak, Raja Galuh kedua 702–709 Masehi. Sena pada tahun 716 Masehi dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya merupakan saudara satu ibu, tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, dan memohon pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wretikandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara atau kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu beliau dijadikan raja kerajaan Sunda Galuh. Untuk pakar waris Kalingga, Sanjaya selanjutnya dijadikan penguasa Kalingga Utara yang dikata Bumi Mataram dalam tahun 732 Masehi. Dengan kata lain, Sanjaya merupakan penguasa Sunda, Galuh dan Kalingga atau kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, merupakan Tamperan atau Rakeyan Panaraban. Tamperan Barmawijaya atau Rakeyan Panaraban 732–739 Masehi, beliau merupakan kakak seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram Hindu kedua, putra Sanjaya dari Sudiwara Putri Dewasina Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Rakeyan Banga 739–766 Masehi. Rakeyan Medang Prabu Hulu Kujang 766–783 Masehi. Prabu Gilingwesi, menantu nomor 5, 783–795 Masehi. Pucuk Bumi Darmeswara, menantu nomor 6, 795–819 Masehi. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus 819–891 Masehi. Prabu Dharma Raksa, adik ipar nomor 8, 891–895 Masehi. Windu Sakti Prabu Dewageng 895–913 Masehi. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi 913–916 Masehi. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa, menantu nomor 11, 916–942 Masehi. Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa 942–954 Masehi. Limbur Kancana, putra nomor 11, 954–964 Masehi. Prabu Munding Ganawirya 964–973 Masehi.
Prabu Jayagiri Rakeian Wulung Gadung 973–989 Masehi. Prabu Brajawisesa 989–1012 Masehi. Prabu Dewa Sanghyang tahun 1012 sampai tahun 1019 Masehi. Prabu Sanghyang Ageng tahun 1019 sampai tahun 1030 Masehi, bermarkas di Galuh. Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati 1030–1042 Masehi, bermarkas di Pakuan. Pada masa itu Sriwijaya atau orang Melayu dijadikan momok yang menakutkan. Kerajaan Sunda Galuh untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya, melaksanakan hubungan pernikahan selang Raja ke-19, Prabu Sanghyang Ageng ayah dari Srijaya Bupati, dengan putri Sriwijaya. Aci ibu Srijaya Bupati merupakan seorang putri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Urawuri. Permaisuri Srijaya Bupati merupakan putri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi istri Airlangga. Karena pernikahan tersebut Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam Prasasti Cibadak. Raja Srijaya Bupati pernah mengalami perihal acinya tragis. Dalam letaknya untuk putra mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, beliau mesti menyaksikan permusuhan yang lebih menjadi-jadi selang Sriwijaya dengan mertuanya, Dharmawangsa. Pada puncak krisis beliau hanya dijadikan penonton, dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena mesti menyaksikan Dharmawangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Beliau diberi kenal akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi beliau dan ayahnya diancam supaya bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri yang dalam Prasasti Kalkuta dikata Pralaya itu terjadi tahun 1019 Masehi. Sriwijaya sendiri musnah pada tahun 1025 Masehi karena serangan kerajaan Kola dari India. Tahun 1088 Masehi, Kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya dan berkuasa selama 200 tahun. 200 tahun selanjutnya, kedua kerajaan tersebut dijadikan jajahan kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara, dengan mengirimkan Senopati Mahisa atau Kebo atau Lembu Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu I dan II, dengan pertimbangan untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka yang sangat rawan bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi. Mahisa Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga anak dari Raja Kerajaan Melayu Jambi, Mauliwarmadewa, merupakan ayah dari Aditya Warman, pendiri Kerajaan Pagaruyung. Dara Jingga diketahui juga untuk bondo kandung dalam hikayat Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Mungkin istilah Minangkabau bersumber dari beradanya Kebo-Kebo atau Mahisa atau Lembu Anabrang, yang meminang putri Raja Kerajaan Dharmasraya Kerajaan Melayu Jambi. Raja Sunda ke-21 bermarkas di Galuh. Raja Sunda ke-22 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-23 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-24 memerintah di Galuh.